Kimi kayu wa chiuni ya chiuni sasare isino iwa utonarite uke no musumati. Hai Sobat Bagelen Channel, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama saya Rani Dan saya Katia. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Benteng Pendem Kalimaram. Mari ikuti perjalanan kami. Hai Sobat Jalan-Jalan, pada perjalanan hari ini kita ingin menelusuri jejak sejarah pendudukan bala tentara Jepang di Dusun Kalimaro, Desa Bapangsari, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Di wilayah tersebut mudah kita jumpai puluhan benteng pertahanan. Oleh masyarakat setempat, lebih dikenal dengan sebutan Benteng Pendem Jepang Kalimaro. Benteng-benteng itu merupakan salah satu saksi bisu penjajahan Jepang di wilayah Kabupaten Purworejo. Pemirsa, saat ini kita sudah sampai di Benteng Pendem Kalimaro. Benteng ini adalah benteng pertama kali yang kita jumpai di sini. Konon, tempat ini dulu sebagai pusat komando bala tentara Jepang. Yuk kita lanjut ke benteng berikutnya. Dari sejarah yang ada, pembangunan Benteng Pendem Jepang Kalimaro berawal saat masuknya penjajah Jepang ke wilayah Indonesia, tepatnya pada tanggal 7 Maret 1942. Berdalih dengan mengaku sebagai saudara tua dan politik damping, setibanya di Indonesia, langsung memperkuat pertahanan di negara koloninya itu dengan cara menguasai batalion atau dalam bahasa Jepang disebut butai. Titik-titik strategis seperti bekas tangsi Belanda di Purworejo juga tak luput dari target penguasaan Jepang. Usai menguasai Tangsi, Jepang lantas mengembangkan sistem pertahanannya dengan membuat benteng-benteng pertahanan untuk menangkal serangan musuh baik dari laut maupun udara. Upaya itu akhirnya direalisasikan dengan mengutus 15 prajurit Heiho untuk menyelidiki perbukitan menoreh di daerah Kalimaro, Desa Bapangsari, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. Letaknya terbukti cukup strategis, yakni di atas perbukitan dengan jangkauan pandangan cukup jelas ke arah Laut Lepas Samudra Hindia. Jepang akhirnya memantapkan diri untuk segera membuat sebuah benteng pertahanan di daerah tersebut. Dari 15 bala tentara Heiho yang ditugasi untuk melakukan orientasi medan, mereka berpencar. 7 tentara Heiho ke Kalimaro melewati Dusun Bapangsari dengan rute menyusuri Gunung Butak, sementara 8 orang serdadu Jepang lainnya berangkat menyusur dari arah Stasiun Wojo dan melewati Watu Kandang hingga sampai ke Kalimaro. Orientasi yang dilakukan cukup berhasil dan 15 utusan tersebut pulang melewati Desa Tlogokotes yang pada saat itu masih tergabung dengan Desa Somorejo. Rencana pembangunan benteng terus berlanjut. Beberapa hari kemudian Jepang mendatangi Desa Tlogokotes, lantas mengumpulkan perangkat desa dengan tujuan untuk meminta bantuan. Pada akhirnya, dikumpulkanlah para kuco atau kepala desa. Mereka adalah Kuco Somorejo Parto Diwiryo, Kuco Bapangsari Somo Diharjo, dan Kuco Dadirejo R. Cokro. Dalam pertemuan itu, Jepang meminta tanah warga seluas 500 hektar yang terdiri atas 135 hektar tanah di Desa Tlogokotes, 197 hektar tanah di Desa Bapangsari, dan 174 hektar tanah di Desa Dadirejo. Saya saat duduk di kelas 2 SMA pernah menulis artikel karya ilmiah tentang sejarah Benteng Pendem Jepang Kalimaro. Saat itu saya wawancara langsung dengan beberapa saksi sejarah yang ikut membangun Benteng Pendem Jepang saat masih hidup. Para saksi itu diantaranya Bapak Amatirjo, warga desa Somorejo, kemudian Bapak Setropawiro, warga desa Tlogokotes. Mereka berdua adalah para saksi yang dahulu pernah ikut menjadi pekerja saat pembangunan Benteng Pendem Kalimaro berlangsung. Kemudian Bapak Kantun, seorang mantan sekretaris desa atau carik Desa Tlogokotes yang waktu itu menjabat sebagai kepala mandor dan juru bahasa Jepang saat pembangunan benteng.
Kemudian Bapak Darso, warga desa Tlogokotes yang mengetahui masa pendudukan Jepang di daerah Kalimaro. Saat itu Bapak Darso juga pernah mengenyam pendidikan Jepang di sekolah, sehingga beliau bisa berbahasa Jepang dengan fasih. Namun sayang, ketiga saksi tadi, yakni Bapak Amaterjo, Bapak Sropawiro, dan Bapak Kamtun telah meninggal dunia. Kini saksi yang masih hidup hanya Bapak Darso. Tidak hanya cukup dengan merampas, Jepang juga meminta kepada para kuco untuk menyediakan peralatan serta tenaga manusia guna pembangunan benteng. Keinginan Jepang tersebut harus dipenuhi. Hingga akhirnya, masing-masing desa menyediakan sekitar 200 orang pekerja. Para pekerja tersebut diupah sesuai jabatannya. Pekerja kuli dibayar 25 sen, tukang 50 sen, mandor 75 sen, dan kepala mandor mendapatkan 1 rupiah. Terdapat kisah memilukan saat pembangunan benteng, yakni didatangkannya para pekerja romusa atau pekerja paksa dari daerah lain. Jepang beralasan masih kekurangan tenaga. Nasib mereka lebih tragis, karena mereka dipaksa terus bekerja dan tidak dibayar. Dalam proses pembangunan benteng pendem ini dikerjakan secara bertahap. Tahap awal, Jepang membuat jalan sepanjang 4 km dari jalan raya, yaitu dari Dusun Semawung, Desa Krenditan, kemudian Dusun Sembir, Desa Somorjo, Dusun Kerajaan, Kotesan, Tlogo, masuk Desa Tlogokotes, hingga Dusun Kalimaro yang saat ini benteng itu berada, yaitu Desa Babangsari. Kemudian jalan itu dibuka dengan cara Jepang memerintahkan kepada para pekerja untuk menebangi pohon kelapa. Kemudian batang pohon itu dibelah menjadi 2 dan ditata sebagai alas jalan. Oleh warga setempat, jalan itu diberi nama Jalan Palori Bulu-Bulu. Setelah Jepang selesai membuat jalan, kemudian membuat pagar kawat berduri seluas 500 hektar yang dipasang di daerah yang dianggap rahasia dan hanya khusus serdadu Jepang yang boleh berada di dalamnya. Karena tertutupnya daerah tersebut, warga setempat waktu itu menyebutnya sebagai daerah tutupan. Setelah jalan dan pagar duri selesai dibuat, barulah Jepang membangun sekitar 29 benteng pertahanan beserta logra, yakni parit-parit yang menghubungkan antar benteng, dengan waktu pengerjaan selama 8 bulan dengan sistem kerja non-stop, yakni dikerjakan siang dan malam. Konon, kisah tragis kemudian berlangsung setelah benteng pertahanan tersebut selesai dibangun. Seluruh penduduk yang berada di dekat benteng, semua diusir dan harta mereka boleh dibawa. Namun, rumah-rumah warga yang tidak lagi berpenghuni dibakar oleh Jepang. Proses sterilisasi dilakukan bertepatan pada tanggal 1 Syawal tahun 1942 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ngancep patok, dia nganggo kayu papak dicel-cel bisa wong telu. Lisang, lisang. Yuk nek sing benteng dhuwur kuwi ya dijelai ondo besi nganti kena nggulong. Nek ngambian pinggir dalan kuwi lograk nganti tekan nggon benteng kuwi. Lograk niku napa, Pak? Lograk niku jugangan gawe mlaku. Yuk ana enggukane jenenge deki gawe umpetan. Benteng pendem di Kalimaro pernah dikunjungi oleh Insinyur Soekarno beserta Sultan Hamengkubuwono ke-9 saat pembangunan berlangsung. Mereka berdua ikut memperjuangkan para pekerja lokal agar mendapatkan jaminan keselamatan dan diberi upah yang layak. Sedangkan pemimpin batalion Jepang di Kalimaro saat itu bernama Oeda Soekoe. Untuk kepentingan pengamanan Jepang, waktu itu di setiap tapal batas tak lapas dari penjagaan serdadu Dai Nippon yang selalu aktif berpatroli. Setelah Jepang mengalami kekalahan di Asia Pasifik, kekuasaan Jepang di daerah koloninya satu persatu lepas, termasuk Indonesia. Pemerintah Jepang di akhir sejarah pendudukannya di Kalimaro memerintahkan tentara Dai Nippon untuk membuang semua persenjataan barat ke Sungai Bogowonto dekat Pantai Congot. Namun, menurut pengakuan Kamtum, bahwa persenjataan tadi sebagian besar telah diambil oleh para pejuang dan diperbaiki untuk melawan serdadu Belanda di Ambarawa dalam Perang Palagan Ambarawa. Dari data sejarah yang ada di areal seluas 500 hektar itu, terdapat kurang lebih 29 benteng.
Sejumlah 8 benteng yang tersisa hingga saat ini berbahan dari cor beton masih terlihat utuh meskipun tak terawat. Material penyusun benteng berupa campuran batu bata halus, batu kerikil, semen, dan berkerangka besi. Sementara itu, benteng yang terbuat dari gelondongan kayu jati tebal sudah musnah. Demikian pula dengan patok-patok kayu jati berkawat, serta gardu-gardu penjagaan juga sudah tidak ada lagi. Ini untuk kedepannya memang sudah diusahakan digunakan untuk wisata sejarah dan wisata alam. Berarti ada dua. Akan tetapi sampai saat ini masih belum bisa berjalan karena keterbatasan. Yang pertama adalah SDM, yang kedua dana. Apalagi sarpras menuju lokasi dan sarpras ada di tempat seperti kebutuhan air dan listrik belum nyampe ke lokasi benteng pendem ini. Dari fungsinya, benteng ini terdiri atas benteng pusat komando dan komunikasi, kemudian benteng pengintai, benteng penjagaan, benteng amunisi, benteng akomodasi, benteng penjara, benteng barak tentara, dan benteng pengintai laut selatan serta penangkis udara. Dari 8 benteng yang tersisa memiliki ciri khusus yakni letaknya yang berjauhan. Ukuran benteng kecil-kecil. Waktu itu dihubungkan dengan selokan bernama lograk. Antara bangunan satu dengan lainnya berbeda bentuk, disesuaikan dengan fungsinya. Posisi benteng sebagian besar menghadap ke dataran yang lebih rendah maupun ke arah laut selatan. Letaknya juga cukup strategis untuk pengintaian. Untuk pengintaian musuh karena berada di lereng dan puncak bukit. Lokasi yang cukup tertutup membuat benteng tersebut akrab dikenal dengan nama Benteng Pendem. Pemirsa, ini adalah salah satu benteng yang paling mudah dijangkau oleh para wisatawan. Sobat jalan-jalan, itulah tadi sejarah singkat mengenai Benteng Pendem Jepang Kalimaro. Masih sangat diperlukan dukungan serta kepedulian dari berbagai pihak untuk menyulap benteng ini menjadi sebuah objek wisata alam dan sejarah di Purworejo. Baik dari masyarakat, pemerintah, maupun lembaga lain yang peduli akan keberadaannya.